Alkisah, pada zaman dahulu, di tanah Parahyangan pada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang baginda raja yang ditemani oleh seorang ratu yang hanya memiliki seorang putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi yang terkenal dengan kecantikan dan juga kecerdasannya. Namun, ia juga terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi, pada saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tak enak badan. Selanjutnya, ia secara tak sengaja menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Ya ampun, pintalan itu lagi-lagi terjatuh. Aku berjanji, siapapun orangnya, apabila seseorang membawakan pintalan benang yang jatuh itu padaku, kalau ia seorang laki-laki, akan kujadikan ia suamiku. Apabila seorang perempuan, maka akan kujadikan ia saudaraku. Beberapa saat setelah kata-kata perjanjian tersebut diikrarkan, tiba-tiba datanglah seekor anjing yang sakti bernama Tumang. Ini milikmu, Tuan Putri. Kenapa malah kau yang membawakan pintalan benangku? Artinya, suka tidak suka aku harus menjalankan janjiku untuk menjadikan anjing ini suamiku. Selanjutnya, Dayang Sumbi dan seekor anjing yang bernama Tumang hidup berbahagia dalam mahligai rumah tangga. Dalam rumah tangga mereka, Dayang Sumbi dan Tumang dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Anak tersebut tumbuh dan berkembang layaknya seperti seorang anak laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki ini dinamakan Sangkuriang. Dalam perjalanan perkembangan pertumbuhan Sangkuriang, keseharian Sangkuriang selalu ditemani oleh Tumang yang selama ini ia ketahui hanyalah seekor anjing biasa yang selalu setia menemaninya, bukanlah sebagai ayah kandungnya. Dalam perjalanan waktu yang senantiasa bergulir, Sangkuriang berkembang dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, rupawan, dan gagah. Pada suatu ketika, Dayang Sumbi memanggil putranya Sangkuriang. Ananda Sangkuriang, ibu saat ini sangat ingin memakan daging menjangan. Pergilah sekarang kau ke hutan untuk berburu rusa, dan ajaklah si Tumang bersamamu. Baiklah, ibundaku. Setibanya Sangkuriang di tengah hutan, Di mana aku bisa memperoleh seekor menjangan yang besar? Aku
aku tidak akan kembali pulang sebelum membawa hasil yang memuaskan. Jika aku tidak membawa hasil, maka dengan sangat terpaksa akan kuhujamkan anak panah ini ke tubuh Tumang sebagai ganti hewan buruan yang tak kunjung kudapatkan. Lalu, Sang Kuryang mengarahkan busurnya ke arah si Tumang, dan benar saja, ia telah melakukannya. Tumang pun terkena anak panah Sang Kuryang, dan tak lama kemudian, Tumang pun sekarat dan akhirnya mati. Begitu Sang Kuryang tiba di rumah, ia langsung menyerahkan daging Tumang kepada ibunya. Ibunda, ini adalah daging menjangan yang besar hasil buruanku. Terima kasih banyak anakku, kau sangat piawai sekali dalam berburu menjangan. Beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi teringat akan si Tumang. Di mana ya si Tumang? Kenapa ia belum pulang juga? Sang Kuryang, marilah nak. Iya ibunda, ada apa gerangan? Kau tahu di mana si Tumang? Kenapa ia belum pulang juga? Maafkan aku ibunda, Tumang telah mati di tanganku. Daging yang ibu makan bukanlah daging menjangan, tapi daging itu adalah milik Tumang. Dayang Sumbi begitu marah besar mendengar cerita tersebut. Dengan refleks disertai dengan amarah yang memuncak, Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang dengan benda dan peralatan dapur yang dipegangnya. Sang Kuryang terluka cukup parah di bagian kepalanya. Sambil memegang kepala yang sakit, ia berlari ke hutan dan akhirnya jatuh pingsan. Lalu ditemukan oleh Ki Ageng di tengah hutan dan ia pun tak ingat apa-apa. Kakek siapa? Aku ada di mana? Tenanglah anak muda, nama kakek Ki Ageng. Kakek adalah seorang petapa di sini. Kakek menemukanmu di tengah hutan saat pingsan. Kamu sekarang berada di gua tempat kakek betapa. Tenanglah. Baik kek, terima kasih. Di sana, ia diajari banyak hal oleh sang kakek, dan beberapa tahun kemudian, ia tumbuh berganti nama menjadi Jaka. Ia pria yang tampan dan sakti mandraguna. Kek, sekarang aku sudah beranjak dewasa. Terima kasih kek, karena telah mengajariku banyak hal. Beberapa tahun berlalu, Sang Kuryang yang telah mengembara ke seluruh negeri untuk mencari asal-usulnya, kemudian memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Sang Kuryang sangat heran melihat banyak sekali perubahan yang terjadi pada kampungnya. Kemudian, ia bertemu kembali dengan ibunya, namun keduanya tak saling mengenal. Hai Nona manis, kau sangat cantik. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah kau bersunting untuk menjadi istriku? Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu. Saat bahagia hidup berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Mungkin aku terlanjur tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin kau selalu untuk jadi milikmu. Ku ingin kau mau, ku ingin kau selalu bisa temani dirimu sampai akhir hayat. Syukur itu hanya berucap dariku, dari dirimu yang dengan aku bahagia aku hingga ujung selalu. Suatu ketika, Sang Kuryang meminta tolong untuk merapikan ikat kepalanya, dan Dayang Sumbi pun mengikuti kemauannya.
Dayang Sumbi kaget melihat kepala Sang Kuryang terdapat bekas luka yang amat jelas di kepalanya. Sang Kuryang, mengapa di kepalamu terdapat bekas luka? Bekas luka apakah itu? Bekas luka di kepalaku ini, dulu aku pernah dipukul oleh ibuku karena aku telah membunuh anjing kesayangannya. Ya Tuhan, ternyata kau adalah Sang Kuryang anakku. Bagaimana ini? Aku tidak mungkin menikahi anakku sendiri. Aku harus mencari cara untuk menggagalkan pernikahan kami. Sang Kuryang, aku ingin mengatakan hal yang sesungguhnya bahwa engkau adalah putraku, kau adalah anakku. Aku yang dahulu pernah memukul kepalamu hingga berbekas seperti itu. Kau bohong, kau hanya tidak mencintaiku bukan? Makanya kau mengarang cerita yang tidak-tidak supaya pernikahan kita gagal. Apa yang aku ceritakan adalah kebenaran. Aku adalah ibumu, Nak. Setelah panjang lebar, Dayang Sumbi menjelaskan mengenai dirinya dan putranya serta anjing yang bernama Tumang. Namun, Sang Kuryang tetap tak mau mendengarkan dan bersikeras hendak menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir keras untuk menemukan cara agar pernikahannya dengan putranya gagal. Wahai Sang Kuryang, apa kau tetap bersikeras ingin mempersuntingku? Tentu, tekadku sudah bulat. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu dengan beberapa syarat. Apa syarat yang kau ajukan? Aku ingin engkau membuat sebuah bendungan dan membuatkanku sebuah perahu untukku. Syarat-syarat tersebut harus bisa kau penuhi sebelum fajar tiba. Baiklah, akan kujalankan segala persyaratan yang kau ajukan. Lalu Sang Kuryang pun pergi. Kemudian ia mengerahkan segala kesaktiannya dan memanggil jin-jin untuk membuat bendungan dan perahu untuknya. Ketika pekerjaan Sang Kuryang tengah berlangsung, Dayang Sumbi menggunakan tipu muslihat, yakni dengan membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi pertanda fajar telah tiba. Sang Kuryang berhenti melakukan pekerjaannya, dan jin-jin pun lari terbirit-birit karena mengira fajar telah tiba. Namun, Sang Kuryang menyadari bahwa ini hanyalah tipu muslihat dari Dayang Sumbi. Lihatlah Sang Kuryang, kau kalah. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Dayang Sumbi pergi. Kemudian Sang Kuryang marah. Lalu ia merusak bendungan yang setengah jadi ia buat bersama jin-jinnya. Karena amarah yang tak tersalurkan, Sang Kuryang pun menendang perahu tersebut dan jatuh dalam keadaan terbalik. Perahu itu membentuk sebuah gunung yang kini kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu.